Kasus gagal ginjal akut masih menyisakan pertanyaan perihal pertanggungjawaban. Lembaga-lembaga terkait masih saling lempar bola, padahal sudah lebih dari 130 anak meninggal dunia. Tak hanya mereka yang kehilangan, masyarakat pun masih terheran-heran mengapa hingga kini masih saja tak jelas perihal pengawasan, padahal jelas nyawa yang menjadi taruhan. Bergabung Iwan Aryawan, epidemiolog FKM UI. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Baik Pak Iwan, kasusnya semakin bertambah. 240 kasus lebih, 130 diantaranya anak meninggal dunia. Namun sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini untuk meminta pertanggungjawaban ini sebenarnya pertanggungjawaban siapa belum jelas hulunya ada di mana. Tapi kalau kita lihat Pak Iwan, sesuai dengan Perpres 80 tahun 2017, ada disebutkan bahwa BPOM bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan. Jadi ini terkait dengan penyusunan kemudian pengawasan. BPOM memang disebutkan secara hukum, regulasi ada di garis terdepan. Tapi kalau Pak Iwan mungkin juga sudah menyimak arahan atau pernyataan dari BPOM pada Jumat lalu bahwa BPOM menyerahkan kepada industri farmasi karena produsen sebagai produsen. Anda melihat Pak Iwan sebenarnya ini tanggung jawab siapa jadinya? Ya, jadi kan memang BPOM bertanggung jawab untuk menjamin keamanan obat yang ada di Indonesia ya. Nah, itu kan dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah memang industri farmasi yang melakukan pengujian, kemudian hasil pengujian diberikan ke BPOM, BPOM melakukan review dari hasil itu, dan kalau ya meragukan bisa dites ulang. Kemudian itu kan biasanya dilakukan sebelum obat beredar. Setelah obat beredar, itu kan kita kenal ada yang namanya post-marketing surveillance ya. Jadi setelah obat beredar, itu pun ada pengawasan. Diperiksa. Tidak mungkin semua obat beredar diperiksa, jadi pasti akan diambil secara acak, itu diperiksa obat-obat tertentu yang cenderung untuk berbahaya atau berbahaya ya, itu yang diambil, dan kemudian seperti yang sekarang ini, begitu ada kasus, itu dilakukan pemeriksaan. Jadi itu sebetulnya sudah sekarang yang dilakukan oleh BPOM ini kan post-marketing surveillance, jadi dia memeriksa obat-obat yang diduga ada etilen glikol, kemudian dilakukan. Tadi bahkan di berita sebelumnya kan dikatakan bahwa akan ada penuntutan pidana seperti itu. Betul. Oke, artinya Anda melihat BPOM juga tidak boleh lepas tangan, harus ikut bertanggung jawab. Karena kalau tadi keterangan pada sore hari tadi, Senin sore tadi melalui Kepala BPOM mengatakan bahwa sejauh ini ada dugaan 2 industri farmasi yang diduga terlibat pidana terkait dengan kasus kematian anak yang mengalami gagal ginjal akut. Kalau memang ke depannya penyelidikannya memang terbukti ada keterlibatan dari 2 perusahaan farmasi tersebut, artinya apakah BPOM juga bisa terseret karena mungkin dinilai lalai dalam hal pengawasan, karena BPOM kan juga mengawasi dari hulu ke hilir itu tadi. Ya, jadi di sini kan ada 2 persoalan yang kita mesti lihat ya. Sekarang kan diduga penyebab dari gangguan ginjal akut karena penyebab atipik ini diduga kuat adalah karena pencemaran obat sirup etilen glikol dan dietilen glikol. Betul. Itu dugaan. Dan sekarang kan sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi, salah satunya dengan penelitian kasus kontrol untuk melihat apakah betul memang ini penyebabnya, dan kemudian apakah penyebab tunggal atau sebetulnya ada interaksi, artinya dia menjadi penyebab karena ada gabungan dengan obat lain atau dengan makanan lain atau dengan kondisi lain. Itu yang pertama yang dilakukan. Nah, itu kan sudah dilakukan. Nah, sedang dilakukan. Yang kedua kan memang dari Kementerian Kesehatan waktu itu sudah demi keamanan ditangguhkan dulu penggunaan obat sirup ya. Itu dari segi keamanan. BPOM juga bereaksi kan dengan memeriksa obat-obatan, dan kemudian kalau ditemukan memang ada yang melanggar gitu, ada yang melanggar kadarnya, ya itu tanggung jawab BPOM. Apa yang dilakukan sebagai tanggung jawab? Saya rasa tadi dia menghentikan produksi, kemudian juga melakukan penuntutan pidana tadi. Oke, jadi artinya tanggung jawab ketika ada indikasi obat yang sudah beredar di pasaran kemudian mengandung senyawa berbahaya seperti yang saat ini kasusnya, artinya tanggung jawab semata tidak hanya ada di produsen farmasi saja, tapi juga ada di BPOM ya, Pak Iwan?
Iya, salah satu yang bisa Oke. dilakukan BPOM adalah menarik izin obat tersebut kan. Mhm. Dan tadi kalau memang ada kesengajaan, tadi kan di berita sepertinya ada kesengajaan bahwa digunakan etilen glikol dan dietilen glikol yang seharusnya tidak boleh digunakan. Ya, beda kalau dia pencemaran ya. Kalau pencemaran kan urusannya berbeda. Ini kan kalau digunakan dan tidak boleh digunakan, itu kan yang tadi yang dijelaskan bahwa itu kan akan dilakukan penuntutan pidana oleh BPOM ya. Oke. Sebenarnya skemanya semestinya itu seperti apa Pak Iwan ketika obat sudah diproduksi kemudian dilempar beredar di pasaran, dijual di pasar. Dalam hal ini BPOM mengawasi bagaimana misalkan melakukan random sampling atau mungkin ada quality control atau ada post control ketika obat itu sudah terjual bebas atau bagaimana? Ya kalau kita mulai kan sebelum obat itu boleh beredar di Indonesia itu kan harus lewat persetujuan BPOM ya. Betul. Kan harus lewat penelitian. Yang namanya obat itu mesti terbukti efektif. Dan yang namanya efektif di dunia kedokteran itu harus ada buktinya, evidence based kita bilang ya. Harus terbukti, jadi nggak bisa dari testimoni-testimoni. Dan harus terbukti aman. Setelah itu kan obatnya beredar. Tentunya kan diharapkan produsen itu memproduksi obat sesuai dengan apa obat yang waktu itu diajukan untuk registrasi dalam uji kliniknya. Nah setelah itu kan obat boleh beredar. Setelah obat beredar itu kan kita kenal yang namanya tadi post marketing surveillance atau uji klinik tahap 4. Di sini dilakukan pengawasan. Tentunya nggak bisa semua obat itu akan diperiksa, kan banyak sekali obat beredar ya. Yang dilakukan adalah 2 kan, diperiksa secara uji petik, secara acak, obat-obat tertentu yang diduga ada pelanggaran atau diduga berbahaya, dan kemudian kalau ada kasus seperti sekarang ini, ada kasus peningkatan gangguan ginjal akut gitu ya, atau ada laporan dari masyarakat, itu yang dilakukan setelah obat beredar. Gitu. Oke. Tanggung jawab yang Anda lihat yang harusnya dilakukan oleh BPOM dalam berhadapan dengan kasus ginjal akut ini seperti apa Pak Iwan? Ya, kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah karena kan diduga kuat penyebabnya adanya etilen glikol dan dietilen glikol di dalam obat ya. Yang perlu dilakukan oleh BPOM adalah yang pertama adalah periksa kandungan etilen glikol dan dietilen glikol dari obat-obat yang dikonsumsi oleh anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut ini. Jadi obatnya yang real gitu, obatnya yang ada di rumah, jangan obat yang ada di produsennya, meskipun di produsen misalnya dikatakan batnya sama. Tapi kan beda antara obat di produsen dan obat yang digunakan konsumsi oleh anak tersebut. Kan obat itu sudah lewat rantai distribusi yang panjang yang bisa terjadi macam-macam kan. Jadi itu dulu yang perlu diperiksa, yang real dikonsumsi oleh anak itu. Nah itu diperiksa. Kemudian kalau itu memang ada masalah, ya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Misalnya obat tersebut dinyatakan tidak boleh beredar, diumumkan ke masyarakat. Seperti itu menurut saya seharusnya. Oke, analisa Anda di kasus gagal ginjal akut yang kita hadapi sekarang gitu, mengapa ada zat berbahaya yang terkandung di dalamnya, kemudian digunakan sebagai pelarut obat, kemudian ada digunakan melebihi ambang batas aman, apa Pak Iwan? Iya, jadi gini. Jadi ini kalau berdasarkan data yang ada ya, saya kan keahlian saya di epidemiologi biostatistik, jadi saya akan bicara sesuai dengan data gitu ya. Ya. Jadi kalau dari data yang ada, memang kan sebagian besar, hampir 80%, anak-anak dengan gangguan ginjal akut penyebab atipik ini itu mengkonsumsi obat sirup. Ya, jadi kan diduga karena adanya obat sirup. Nah, kemudian dari obat sirup itu, kenapa obat sirup? Kan kita melihat dari pengalaman dan bukti di negara lain bahwa itu ada masalah dengan etilen glikol dan dietilen glikol yang sebetulnya itu cemaran dari proses pembuatan obat sirup tersebut. Nah, kemudian kan etilen glikol dan dietilen glikol ini diperiksa pada obat yang dikonsumsi anak tersebut dan pada darah anak tersebut. Ternyata dari data yang saya ikut berdiskusi tentang data itu adalah memang ada, tapi belum di semua anak diperiksa ya, karena pemeriksaan ini nggak mudah. Itu memang ada
etilen glikol dan dietilen glikol di dalam darah anak tersebut. Nah, itu jadi kemudian kan Kementerian Kesehatan itu mendatangkan antidotnya ya. Jadi anti dari etilen glikol dan dietilen glikol ini sudah diberikan pada beberapa anak. Nah, ternyata sebagian besar ada perbaikan. Jadi dari sini kan mengarah bahwa ya kemungkinan besar itu etilen glikol dan dietilen glikol. Memang belum diperiksa semuanya karena seperti saya bilang tadi, pemeriksaannya itu tidak mudah, lab yang bisa meriksa sedikit. Nah, untuk lebih memastikan saat ini sedang dilakukan itu penelitian yang namanya kasus kontrol kalau kita bilang di epidemiologi ya. Itu artinya dibandingkan anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami gagal ginjal akut. Kemudian dilihat apakah ada perbedaan obat yang mereka minum atau makanan yang mereka makan untuk lebih memastikan bahwa ya inilah penyebabnya. Itu yang kita sedang lakukan dan itu diharapkan hasilnya bisa dalam 2 minggu ini bisa ada hasilnya sehingga kita bisa lebih pasti apa penyebabnya gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Iwan Aryawan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih atas diskusinya, menarik sekali. Pak Iwan, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, salam sehat.